bangga memiliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah nangkep nah. China tampok. Berdiri dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang nembak, Jis. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. La ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Syekh Abdul Qadir Waliullah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah Syekh Abdul Qadir Waliullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kompak kayak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru-guru masing-masing, barokahnya ulama-ulamanya Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allah limpahkan kepada kita semuanya dan juga kepada keluarga dan anak cucu kita. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju keridhaan Allah teramat sulit dan sukar. Penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyamunnya, sedikit teman dan penolongnya. Beruntunglah orang yang bisa sampai dapat melewati semua yang menjadi penghalang.
hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah, yang bisa sampai menuju kemuliaan dan keridhaan itu. Saya dan seluruh jamaah bukanlah siapa-siapa, tapi karena Allah memberikan cinta kepadamu dan kepadaku, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, orang yang sudah sampai kepada kemuliaan maqam mahmudah, maka alhamdulillah saya dan sampean bisa istiqomah sebagaimana istiqomahnya para aulia-aulia Allah. Betul apa tidak? Oleh karena itu, sebagaimana Abah pernah bilang, jangan berharap melihat bulan kalau tak mau menatap malam. Betul. Tak mungkin ada cahaya kalau tak ada gelap gulita. Cobalah kita cari apa yang belum mengerti. Singkaplah tabir penutup hati. Buanglah diri dari diri. Buanglah diri. Akumu, dirimu, egomu, buanglah dari dirimu. Niscaya kau akan lihat rahasia ilahi di balik semua apa yang terjadi. Apa di balik semua itu? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul? Betul. Oleh karena itulah, wahai saudaraku, teruslah engkau melangkah dengan keyakinanmu. Jadilah kamu seperti kuda perang atau kuda pacu. Tahu kuda? Kuda itu ada pengendalinya apa tidak? Penunggang apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Kuda itu bergerak atas perintah siapa? Yang mengendalikan. Walaupun ada jurang di depan, walaupun ada jajaran tombak di depan, api yang membara, lautan yang terbentang, kuda tetap akan melaju dengan kencang sejauh dikendalikan oleh sang penunggang tadi, tidak dibelokkan ke kiri atau ke kanan, dia tetap akan melangkah. Dia tetap akan terus memacu sekuat-kuatnya. Karena kuda meyakini sang penunggang lebih tahu daripada saya. Paham maksudnya? Katanya kayak anak-anak tadi, kita adalah manusia. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Kalau benar terus itu namanya malaikat. Kalau salah terus itu syaitan namanya. Ada salahnya, ada benernya, ada ingat, ada lupanya. Ini manusia. Tapi kita sadar, biarlah Allah yang menjadi kendali kita. Biarkan kita dikendalikan oleh takdir Allah. Apapun yang terjadi, ikuti takdir Allah itu. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Allah lebih tahu daripada kita. Kau tahu masa depanmu nanti bagaimana? Kau tahu akan terjadi apa? Tidak, Allah lebih tahu. Oleh karena itu, serahkanlah masa depanmu kepada yang lebih tahu daripada diri kamu. Serahkan baik buruknya kamu kepada Allah, lalu ikuti jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merubah jalan itu. Paham? Serahkanlah keselamatan kamu, surga neraka kamu, mulia hinanya kamu, baik buruknya kamu, serahkan kepada Allah. Berjalanlah terus kamu dengan keimanan. Tempuhlah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan jangan merubah jalan itu. Paham? Oleh karena itu, biarkan orang berkata apa, hanya Allah yang tahu apa yang tersimpan di hati kita. Katanya Akhirul Kiram, Kiai Ali Murtado bilang, ya, semoga kita semua nanti dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi betapa sulitnya jalan menuju surga, wahai saudaraku. Sampai ada nanti kita akan menyeberangi yang namanya Shiratul Mustaqim, yang bagaimana bagaikan pedang yang begitu tajam. Dan kecilnya seperti apa? Bagaikan rambut yang dibelah 7. Coba bayangkan. Rambutmu ini sudah kecil. Rambut saya, rambut kamu itu sudah kecil.
Ini masih dibelah 7 untuk bisa sampai menyeberang kepada surganya. Betapa sulitnya, tidak mudah masuk dalam surganya Allah. Tapi kita bersyukur kepada Allah, jangan kecil hati. Ada jalan lain menuju surga, yaitu cinta. Apa katanya Rasulullah? Yusyarul mar'u ma'a man habba ilaih. Manusia besok akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Walaupun yang mencintai rusak kata orang, sampah masyarakat kata orang, tapi kalau yang dicintai, orang yang dicintai Allah, orang yang diberikan tempat surga oleh Allah, maka yang mencintai itu pun akan berkumpul bersamanya. Alhamdulillah. Betul? Betul? Betul. Oleh karena itu, ku harap cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biar salah kata mereka, betul nggak? Biar salah di mata mereka. Biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Luar biasa. Karena apa yang kau yakini, itulah yang akan terjadi. Wahai saudara-saudaraku, wahai puja hatiku, wahai orang yang aku cinta. Apa yang kau yakini, itu yang akan terjadi. Oleh karena itu, bicara itu gampang, pidato itu gampang. Saya bilang sama anak saya Habib, sama anak-anak saya bilang, nah, orang ngomong itu gampang, pidato itu gampang. Yang penting mau belajar, ada retorika pidato, caranya bagaimana, itu gampang. Mau ngeluarin dalil gampang, yang penting kamu bisa kuat hafalan kamu. Dalil yang mana yang gak bisa kamu keluarkan, itu gampang. Betul? Betul. Baca kitab gampang kalau kamu mau belajar, tidak ada yang tak gampang. Tapi nata hati itu lebih sulit daripada kamu belajar kitab. Menata hati lebih sulit daripada pidato. Menata hati lebih sulit daripada kamu belajar kitab. Maka di tempat ini, tiap malam minggu, dulu malam Senin, kita ganti malam minggu, yang selalu saya sampaikan tentang kolbu, tentang hati. Karena apa? Hati inilah taruhan kita, wahai saudaraku. Biar kelihatannya tekun ibadah, biar kelihatannya ahli ibadah, tapi kalau hatinya tidak tertata, akan sia-sia di kelak kemudian hari. Betul? Bismillahnya Rasulullah, bismillahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asadili, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, bismillahnya Sunan Wali Songo, Syekh Khalil Bangkalan. Semuanya sama. Betul? Kali Fatihahnya wali sama. Bismillahnya wali yang dibaca sama dengan bismillahnya orang yang gak pernah sembahyang tapi bisa baca bismillah, sama.
Bismillahnya sama, tapi kadar nilainya itu yang berbeda. Betul? Betul? Betul. Mohon maaf, saya juga sudah sering ngobrol sama beliau. Bahkan beliau pun setuju dengan pendapat saya. Jangan ngandalkan binnya. Biar kamu bin wali, bin kiai, bin ulama, tidak jaminan bismillahmu semustajab binnya kamu. Kenapa? Wadah hatinya berbeda. Betul? Apalagi zaman sekarang mudah sekali hati terhasut dengan adanya media massa, dengan adanya apa? Medsos. Mudah sekali hati kita terhasut, wahai saudaraku. Iya apa tidak? Hati ini perlu dijaga. Kenapa? Qalbun mu'min baitullah. Hati ini rumah Allah. Kalau kamu punya rumah, mau kedatangan tamu, tamu ini tamu agung, orang penting, apa yang kamu lakukan dengan rumah kamu? Saya mau tanya. Dibersihin, Pak. Kamu akan kedatangan tamu. Tamu ini tamu orang penting, tamu raja. Seorang raja akan datang bertamu ke rumahmu. Akan datang ke rumahmu. Apa yang kamu lakukan dengan rumah kamu? Kau akan bersih-bersih rumah itu. Jangan sampai ada kotoran yang tidak bagus akan kamu bagusi. Bahkan ditambah penuh dengan keindahan, hiasan-hiasan, dekorasi macam-macam. Supaya apa? Ketika tamu datang itu merasa nyaman dan betah di tempat itu. Kamar mandi kamu bersihkan, tempat tidur kamu bersihkan, spraynya pun kamu tata. Kalau panas kamu kasih AC, tidak punya AC gimana caranya? Jangan sampai panas di ruang ini. Begitu tamu itu datang, sehingga tamu merasa betah dan nyaman. Begitu juga kamu dan aku adalah marbot daripada hatimu dan hatiku. Betul? Dirimu adalah marbot. Apa marbot itu ya? Petugas kebersihan. Ibaratnya masjid, marbot masjid. Yang bertanggung jawab atas kebersihan masjid adalah marbot. Yang bertanggung jawab atas kebersihan hatimu dan hatiku adalah diri kita masing-masing. Kamu yang berhak menjaga itu. Karena yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingat, kembali kepada masalah hati ini. Betul? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari itu, di hari kiamat, semua tidak ada yang bisa berikan manfaat. Gak ada yang bisa berikan manfaat. Sholatmu, betul? Puasamu, zakatmu, amalan kamu, apalagi harta kamu, jabatan kamu, tidak ada lagi bisa berikan manfaat. Illa man ata Allah, kecuali orang yang sampai kepada Allah dengan hati. Illa man ata Allah, kecuali orang yang sampai kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Betul? Hati yang selamat. Bagaimana hati yang assalam itu adalah hati yang selalu bersama, duduk, berdiri, tidur, melangkah, senang, susah, semua Allah. Keluar masuk adalah Allah. Maka dari itu, hilangkan rasa irimu, hilangkan rasa akumu, hilangkan ujub, riak, sombong, takaburmu. Betul? Agar hatimu ini bersih dari selain Allah. Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Setuju? Setuju? Jamaah kotor belum tentu najis. Bersih belum tentu suci. Paham sudah? Kotor belum tentu
Kita orang banyak dosa, tapi bersihkan hatimu. Kita sadar kita orang banyak dosa, tapi jangan sampai hati ini ternodai. Paham maksudnya? Paham? Kita, kamu dan saya orang banyak dosa. Tapi apakah dosa kemudian akan menghilangkan kesucian cinta kepada Allah, kesucian iman kepada Allah, kesucian keyakinan kepada Allah? Tidak. Tapi bagaimana kalau tempat itu sucinya dijaga, otomatis nanti kotorannya pun akan terbersih dengan sendirinya. Sudah kotor, najis lagi. Paham maksudnya? Kau tahu anjing? Ini saya katakan, suci belum tentu, bersih belum tentu suci, kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu. Ada satu kisah yang namanya Ashabul Kahfi. Dia seekor anjing, betul? Najis dia, betul? Tapi hatinya dia suci. Najis anjing itu, tapi hatinya suci. Cintanya suci kepada Ashabul Kahfi, sehingga bisa kumpul bersamanya di surganya Allah. Alhamdulillah. Paham ya? Oleh karena itulah, wahai jamaah, saya bersyukur kepada Allah. Ini kalau bukan kekuatan Allah, ini masa pandemi, mana ada yang berani pengajian kayak begini? Saya ingin tahu. Yang bertanggung jawab atas keselamatan jamaah bukan Junaidi, bukan kalian, tapi Allah. Karena Allah yang mendatangkan kalian ke tempat ini. Siapa yang mendatangkan kamu? Kau ikut maunya siapa? Siapa yang mengundang kamu ke tempat ini? Siapa yang mendudukkan kamu ke tempat ini? Adalah Allah. Maka yang bertanggung jawab atas keselamatan kalian, kesehatan kalian, bukan Junaidi Al-Baghdadi, bukan kalian, tapi adalah Allah. Masihkah kamu ragu ketika Allah yang bertanggung jawab atas kalian semuanya? Luar biasa. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Sebab kata Allah, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Betul? Wajib cintaku kuberikan kepada orang yang duduk karena aku. Kau yang mendudukkan siapa? Merasa apa tidak? Merasa nggak kamu digerakkan Allah? Kalau nggak digerakkan Allah, kamu mikir datang ke tempat ini. Ya, karena Allah yang mendudukkan kamu, wajib cintaku kata Allah, aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Orang yang dicinta, jangankan dilirik, jangankan dicolek, dilirik saja dia akan marah. Hei, kenapa lo lirik-lirik? Kepada orang yang aku cinta. Kalau kamu cinta kepada ayam kamu, ya, jangankan sampai dilempar batu, ayam kamu masuk ke dapur, digugah sama istri, hush hush, ayam cuma gitu aja pakai digusah, dibela apa tidak? Karena kamu cinta sama ayam kamu, dibela apa tidak? Hah? Jangankan dilempar, pelpal jangan meduren. Apa? Jangankan dipilpal, apa? Ditimpuk. Jangankan dipilpal atau ditimpuk. Hah? Jangankan ditimpuk, digusah saja marah. Bapak kamu marah. Kenapa begitu marah? Karena bapakmu atau suami kamu cinta kepada ayamnya itu. Begitu juga Allah. Hei, jangan khawatir. Corona ngelirik saja marah loh. Jangan lirik-lirik ke jamaah. Jangan dilirik-lirik. Apa nggak ada yang lain yang dilirik? Nah buktinya, yang di sini, yang di depan ini mukanya masih yang kemarin-kemarin, nggak ada yang berubah.
testimoni yang benar begini. Ini baru testimoni. Fakta. Loh kalau dites-tes gitu kita kan nggak tahu. Sakit bisul bilang COVID, kita nggak tahu. Apa COVID? COVID. Kita nggak tahu. Betul? Ayo, kamu batuk. Saya pernah batuk 3 bulan, masih ingat? Sampai suara habis. Ya dulu ada yang ngasih buah sama saya itu langsung sembuh saya buah itu. Siapa itu yang ngasih? Besok anterin lagi. Malam minggu besok saya bawain. Saya pernah batuk sampai gak ada suara. Masih ingat? Dulu sebelum ada Neng COVID itu. Ya. Kalau misalnya kata dokter bilang ini paru-paru, loh percaya kita, betul apa enggak? Nah, ini testimoni. Sekarang difoto, catat satu-satu. Nanti sebulan kemudian cek lagi, kliwon besok masih ada nggak? Ada. Berarti sehat-sehat. Itu testimoni. Setuju? Betul? Betul. Percayakan kepada Allah, tapi tetap gunakan protokol kesehatan. Saya sudah kasih ini tempatnya berjarak begitu. Tapi kok penuh, Pak? Loh siapa yang menghalangin? Allah yang ngirim, masa saya mau nolak? Ini dari tadi nggak ada yang batuk. Jangankan batuk, wah ini aja nggak ada. Betul apa enggak? Jadi yakinlah Allah tahu. Jadi mohon maaf, Abah pernah bilang kamu tutup masker kamu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, saya pernah bilang sama Pak Presiden Jokowi, wallahi wa nabi, ketika 212, saya dipanggil sama beliau ke istana. Terus beliau nanya, Abah, bagaimana cara saya? Apa yang harus saya lakukan, Abah? Waktu demo 212. Saya bilang, Bapak harus turun. Bapak harus hadapin itu. Kalau Bapak tidak turun panggung, nama, masa milik mereka, masalah tidak selesai. Tapi kalau Bapak turun, panggung, nama, masa milik Bapak, masalah selesai. Saya bilang gitu. Terus beliau nanya, tapi semua melarang saya, Abah. Semua melarang saya. Panglima TNI, Kapolri melarang saya. Gimana menurut Abah? Saya dapat terima alasan itu, Pak. Ini protap kesehatan untuk keselamatan Bapak. Tapi kalau Bapak percaya kepada Allah, Pak, wallahi wa nabi, saya gini tangan saya itu ke Presiden. Wallahi wa nabi. Jadi kalau ada CCTV itu, loh, ngapain Presiden digini-gini? Loh, kalau tauhid itu kalau tidak dengan gerak itu kurang jamaah. Kalau bisa gini, kalau Bapak wallahi, kalau Bapak yakin ke Allah 250 juta, ya enak. Jadi kalau tahu itu harus dengan gerakan. Wallahi, beda kan? Wallahi, kan beda. Misal, kita harus yakin kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah, ya beda. Ini nggak apa-apa. Ini kan kedengaran, kan saya bohong. Hah? Tadi kan saya ngomong bohong. Saya bilang sama beliau, waktu 212 demo itu tahu. Kalau tapi semua melarang saya mau turun. Saya dapat terima alasan Bapak. Saya dapat maklumi, Pak, itu untuk protap keselamatan Bapak. Tapi kalau Bapak percaya kepada Allah, wallahi wa nabi, Pak, demi Allah, 250 juta orang yang mau mencelakakan Bapak. Kalau Allah nggak berkehendak, sehelai rambut Bapak tak akan tersentuh. Sebaliknya, Pak, 250 juta tentara yang jaga Bapak. Jika Allah menghendaki orang celaka, tetap akan celaka, Pak. Diam deh. Selanjutnya saya serahkan sama Bapak.
Diem beliau, diem. Akhirnya turun ya. Mikir. Saya diem juga. Masa beliau diem saya ngomong? Ini berdua ini di istana ini. 4 mata. Wallahi wa nabi. Silakan tanyakan presiden kalau nggak percaya. Ini saya ngomong depan umum. Bukan hanya kamu yang dengar ini. Ini ada yang live streaming juga ini. Nggak apa-apa nyampe ke istana, nggak apa-apa. Sekalian biar presiden juga ingat. Biar kembali kepada keyakinan. Betul? Disitulah saya bisa melihat betapa besar keyakinannya Pak Presiden. Percaya kepada omongannya Kiai Presiden. Percaya kepada Allah. Beliau diam. Setelah dia bilang, baik Abah, saya akan turun Abah. Tapi tolong saya dikawal Abah. Saya kawal Bapak dari langit. Saya bilang, kawal dari langit itu eksperimen. Luar biasa. Demi Allah saya ngomong begitu. Baik Abah, saya akan turun Abah. Tapi tolong dikawal, tapi kawal saya Abah. Saya akan kawal Bapak dari langit. Oh. Gini. Jadi pengawal cukup. Apa yang turun? Bener, demi Allah. Boleh tanya Presiden. Bahkan waktu kampanye kemarin, biarinlah saya cerita nih sekarang. Ini Tahantus bin Nikmah. Kalau Presiden saya percaya, masa kamu udah percaya? Waktu kampanye di mana? Di Kerawang, di Singapura Bangsa. Saya kan datang itu. Iya. Terus Erick Thohir, Menteri, Pak Menteri Erick Thohir nyamperin saya, Abah, dipanggil Bapak, nyamperin saya ke dalam. Di situ ada Kiai Ma'ruf Amin sama beliau berdua, terus Abah bertiga. Begitu habis salaman, gimana kabar Abah? Baik Bapak Presiden. Gimana Abah? 2019, aman Pak. Enak aja ngomong, aman. Loh iya masa ditanya, bagaimana? Aman Pak, masa gitu? Jangan pernah ngecilkan hati orang. Bangkitkan keyakinan orang, bangkitkan semangat orang. Aman Pak. Urusan bumi 2019 aman Pak, nggak ada masalah. Yang penting langitnya diperkuat Pak. Jangan sampai kendor urusan langit Pak. Apa kata beliau? Urusan langit saya percayakan sepenuhnya kepada Abah. Saya serahkan sepenuhnya kepada Abah. Ini Presiden yang ngomong. Urusan langit serahkan ke saya. Urusan duit saya tidak tahu itu. Di situ ada Kiai Ma'ruf. Jadi saya nggak enak sama Kiai Ma'ruf. Azan beliau kan ngomong urusan langit kan ada beliau Pak sama Abah. Kan enak. Enggak, langsung saya ditunjuk. Yang menggerakkan lisan beliau siapa? Yang menanam yakin beliau siapa? Allah. Kenapa beliau percaya? Bukan percaya. Kenapa beliau percayakan seperti itu? Karena di sini ada doanya orang banyak. Ini yang hebat jamaah. Bukan Junaidi al-Baghdadinya. Di sini ada Syekhul Qadir Jilani. Di sini ada Rasulullah. Ada wali-wali Allah. Syekhona Wali Bangkalan. Sunan Wali Solo. Syekh Junaidi al-Baghdadi. Ada Syekh Abil Hasan Asadli. Kenapa harus ragu? Betul. Jamaah. Kalau DPR mengajukan sesuatu kepada Presiden, pemerintah pasti mengabulkan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul? Bahkan ketika Presiden mau memilih Panglima TNI atau Kapolri, itu pun melalui persetujuan DPR. Betul apa enggak? Begitu juga Allah. Bukankah wali-walinya Allah, ulamanya Allah itu adalah Dewan Perwakilan Allah, DPA-nya Allah, Dewan Perwakilan. Maka tidak usah khawatir, makanya jangan nyelonong sendiri lewat DPA maju kepada
Allah. Di sini tawasul lewat Syaikhul Qadir Jilani, tawasul kepada wali-wali Allah, Syekhona Ulil Bangkalan, tawasul kepada Rasulullah. Kenapa masih ragu? Betul. Setuju? Setuju. Hidup Jawa mana ke? Luar biasa. Tadi kiranya saya bohong kan? Itu apa? Apa tuh apa adanya, dia lurus-lurus saja. Karena yang enak tuh yang lurus daripada bengkok-bengkok. Betul. Ya, enak yang lurus. Apalagi pakai dioles, waduh tambah lurus. Betul. Mantap, Pak. Bagaimana, Teng? Mantap, luar biasa. Oleh karena itu, yuk kita doakan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, diberikan kekuatan oleh Allah, ya, memimpin negara ini sampai selesai masa jabatan beliau. Saya minta doanya kalian. Setuju? Semoga pandemik ini segera berlalu, ekonomi kembali bangkit. Masyarakat disadar, rakyat disadarkan semua hatinya oleh Allah. Al-Fatihah. Baru tahu sudah kan? Ya, yang 212 itu saya yang minta, karena beliau minta pendapat, saya yang minta beliau itu. Celeng kok. Jangan betul, celeng kok. Tahun mending kok jangan mengira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itulah, wahai jamaah yang amat abah cintai, ya, ayo jaga hati masing-masing. Ya, jaga hatimu, jaga mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Betul? Betul? Jaga mulutmu, jaga hatimu. Lalu ikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Sandarkan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Allah. Kamu tahu punya perkara. Orang kalau punya perkara, menyerahkan perkaranya kepada pengacara. Maka yang sibuk itu siapa? Pengacara. Betul? Yang ngurus nanti pengacara. Nyari pengacara itu jangan tanggung-tanggung. Betul? Makanya kita ini orang banyak salah, makanya nyari pengacara. Betul apa enggak? Betul? Cari pembela, jangan tanggung-tanggung. Pembelanya Rasulin, pembelanya Syaikhul Qadir, pembelanya wali-walinya Allah. Alhamdulillah. Tapi gak bisa dibela kamu kalau gak kenal. Betul, kalau nggak nyambung. Makanya dengan Fatihah, dengan berwasilah, itulah kita menyambungkan rasa. Walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun tidak pernah kenal, tapi rasanya nyambung, Allah lebih tahu. Betul apa tidak? Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Luar biasa. Masih semangat? Masih yakin? Yakin? Jangan pernah sirna keyakinan itu. Ini banyak ini jamaah ini. Tempat 3 hektar loh ini jamaah. Ini isinya sejauh mata memandang, hanya orang yang terlihat. Siapa yang mendatangkan? Selanjutnya terurusan Allah yang bertanggung jawab. Tahu orang punya hajat? Tahu? Kalau kamu punya hajat, ada apa-apa dengan tamu undangan kamu, pasti tempat undangan kamu, siapa yang tanggung jawab? Yang punya hajat. Betul? Ini hajat siapa? Ini hajat Allah. Ini acaranya siapa? Ini acaranya Allah, bukan acaranya Junaid al-Baghdadi, bukan acara kalian. Kita kesini ini hadirin acara Allah, dan Allah yang mengundang, Allah yang mengantarkan, Allah yang biayain semua ini. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dan kalian semua tahu, makanya diundang oleh Allah
Allah tuh tahu kalau kamu punya masalah. Allah tahu kalau kamu punya keinginan. Kamu punya harapan. Yang datang ini punya harapan tidak? Semua yang datang ini punya harapan. Yang punya istri ngomel melulu, punya harapan nanti istrinya mukul limbal kulub, dibolak-balik hatinya berhenti gak ngomel terus. Yang punya suami gak jujur, berharap suaminya. Yang punya istri suka bohong, berharap nanti bisa jujur. Betul? Yang punya hutang berharap lunas. Yang punya anak berharap. Semua punya harapan. Siapa yang memberi? Lalu siapa yang mewujudkan? Ikutin saja sudah Allah. Semua akan terwujud. Tapi keyakinan jangan kayak kerupuk, ya. Cinta jangan kayak kerupuk. Kalau awal-awal merekah habis digoreng, lama-lama kena angin melempem. Hah? Kirut jadinya ya? Hah? Ciut, jadi mengecil, mengkeret, loyo. Cinta itu, yakin itu sama kayak seperti bisul. Makanya kalau kamu ngaji cuma sekali, paling cuma gatal doang. 2 kali, 3 kali baru mulai terasa. Nyut. Tahu orang bisulan? Orang bisulan akan selalu dijaga bisulnya. Jangan sampai ada yang nepak. Iya apa tidak? Hah? Kadang ngobrol sama teman dia nyari tembok buat senderan. Takut ada yang nepak dari belakang. Jagain bisul. Betul? Begitupun cinta dan keyakinan itu. Kemana kamu melangkah? Jaga dan pelihara dengan baik. Jangan sampai kena tepak sehingga pecah des gitu ya. Harus dijaga. Karena virus cinta itu luar biasa. Lanjut. I love you. I love you juga. Gimana? Minyak al-Baghdadinya? Hah? Luar biasa. Ya, sekalian saya minta doanya biar al-Baghdadi oil ya dijadikan obat segala penyakit oleh Allah. Amin. Ada yang sakit apa? So, Bisul. Kalau bisul diolesin aja sudah, ya. Terbukti kalau cuma bisa. Kalau baru akan nanti dia kempes sendiri. Kalau sudah jadi 10 menit 20 menit pecah itu. Betul apa enggak itu? Yang kebakar cepat sembuh enggak? Jadi kalau misalnya habis sesar, habis operasi semprot itu enggak apa-apa. Itu herbal. 2 hari kering. Daripada beli obat apa itu orang sesar 1 juta kadang segitu. Betul apa enggak? Cukup 100.000 bisa dipakai orang 10. Nah, ini kan salah satu pengabulan doa dari Allah. Kamu tahu? Ini yang meneliti profesornya 15 tahun. Begitu jadi diserahkan ke sini. Kalau bukan Allah, mikir 1000 kali. Iya apa tidak? Jadi pengabulan doa dari apalagi yang kurang Yahud, yang kurang kenceng, kurang gereng. Jadi ini support kayak gini support. Mantap, Pak. Ada yang nanya sampai berapa lama? Oh, jangan lama-lama, kelamaan nanti tidur. Cepet aja sudah. Habis dilus-lus begini rata sudah. Assalamualaikum, tok sudah. Longok di dalam sudah ada apa itu? Itu ada yang ngomong legit kan ya? Bener enggak itu?
Saya telepon malam Jumat sama Kenas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa. Kok kenapa kita Kenas ini? Saya cerita. Lah ngapain? Ngapain dulu? Mau mulai baru mau mulai sama kata saya. Ya tak dulu, ngobrol dulu sih. Ngobrol dulu sih. Iya, itu baru mau mulai. Makanya ada yang kita sebut bukan apa? Bukan hanya kata, tapi kita memberikan bukti yang nyata. Kan sudah didoain, jadi yang bikin dasar doanya orang banyak lagi itu. Betul? Betul apa enggak? Kayak air yang kamu bawa, ini air biasa. Tapi karena yakin itu ada dibarokai oleh Allah, maka jadi obat. Jadi apa yang kamu? Ini dari Tegal. Kliwon yang lalu, mana? Dari zamannya Pak Urip. Mana yang dari Tegal yang anaknya nggak bisa ngomong itu? Duduk sebelah mana? Mana orangnya? Coba berdiri itu. Yang di Tegal tuh anaknya nggak bisa ngomong. Emaknya mana emaknya? Berdiri. Kok berdiri semua? Emaknya kan satu, yang emaknya saja. Nah ini. Nah ya sudah duduk. Nah ini anaknya dulu Pak Urip, Mas Urip itu mana Mas Urip? Nah Mas Urip itu mana Mas Urip? Oh itu tuh orangnya. Anaknya itu nggak bisa ngomong. Udah berapa tahun waktu itu Mas Urip? 15. Belum bisa ngomong. Hah? 5 tahun nggak bisa ngomong. Umiwatinya ngomong, bah kasihan Mas Urip apa? Anaknya nggak bisa ngomong kok. Masa kok nggak ngomong saya? Waktu di Cibitung. Ya udah bilangin nanti suruh bawa anaknya. Pas Kliwonan di Cibitung. Mas Urip, apa benar katanya anaknya nggak bisa ngomong? Jebai. Coba mana anaknya? Mangap, semangat. Saya ludahin. Malam Kliwon besok datang ngomong. Alhamdulillah. Kliwon ketemu Kliwon ngoceh tuh anaknya ngomong. Sama itu juga ya. Yang maknya itu siapa namanya? Farel. Ya, enggak bisa ngomong. Pak Kliwon ya sudah, nanti ngomong. Saya coba. Ngomong saya, wah, ngomong melulu itu sudah. Nah, kenapa? Karena yakin. Ada dari Solo. Mana Solo? Santri saya dulu sopir saya, sopirnya Umiwati gitu. Kalau nganterin Umi, mana Solo? Yang dari Solo. Di mana di belakang? Lo, mana kamu lo? Mana lo? Apa di belakang? Coba lo, berdiri lo, Solo. Jauh kali Pak di belakang. Mana tuh orang itu? Solo. Tadi cerita, ada Pak Atin juga cerita. Oh, mungkin di belakang jauh ya. Mana Solo tuh? Jauh kali Pak. Hah? Mana? Solo, bukan Solo, kamu orang dari Solo? Hah? Enggak, namanya Solo. Memang orang anak Solo, dipanggilnya Solo gitu loh. Yang Solo mau banyak. Kemarin bawa 5 bis dia ke sini. Jadi dia punya anak angkat. Apa jantungnya itu apa namanya ya? Bocor itu. Jadi napas gini bocor, bukan hanya bocor, apa belah gitu loh ya. Jadi masih kecil tuh anaknya itu. Alhamdulillah pas Holland itu kan ketemu saya, ya sudah tak usap. Ya wis mau kemari wis. Alhamdulillah itu nutup sendiri. Sekarang nafasnya sudah biasa, gak perlu dioperasi. Dan siapa ini bukan Allah? Saya sendiri dengar cerita gitu merinding bulu kuduk saya. Kenapa? Saya nggak merasa bisa ngobatin. Semua ini kuasa Allah. Karena keyakinannya jauh-jauh dari Solo cuma minta diusap. Kalau bukan yakin, nggak mungkin jauh-jauh dari Solo minta diusap. Kamu datang ke sini jauh-jauh. Ini tadi ada dari Purbalingga, ada dari Purwokerto. Purwokerto tadi dari satu mobil. Ada dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, minta foto tadi di sana. Ayo dikerubung-kerubung saya, kerubung-kerubung lah. Padahal kita dihindari kerumunan, ini malah kerumunan. Allah yang merumunin mau apa? Ikutin saja maunya Allah, maka kamu akan selamat. Amin. Ya.
Katanya Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabar kamu, kuatkan kesabaran menghadapi situasi yang ada. Betul? Warabitu dan waspada. Tidak cukup itu. Tidak cukup waspada, tidak cukup sabar dan waspada. Ada kelanjutnya yang menentukan. Wattaqwallah, dan takwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun. Maka kamu akan beruntung. Yang membuat untung itu takwanya kepada Allah. Sabar sudah, waspada sudah, tapi nggak takwa, nggak percaya kepada Allah, nggak dijamin. Betul? Tapi yakin ke Allah, Allah yang menjamin. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Mau dilanjut? Lanjut.